belajar. Ya, belajar ini menyenangkan orang tua. Orang belajar ini amanah. Ya, ayatul munafiqu salasah. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Dikatakan kalau orang yang haram dunia, yang gading halal dunia, la fil akhirah, sampai ke akhirat enggak keluar dari azab di neraka. Orang-orang munafik, ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ciri-ciri tanda orang-orang idza wa'ada akhlaf, ketika janji ini ingkar, enggak tepat janji orang. Wa idza tumina khan, terus orang itu pengkhianat, khianat. Ya, mengkhianati siapa? Mengkhianati makhluk atau mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup ya kekal terus surga. Ya, bus bagaimana? Rupa wallahu alam, tambah terus. Ini alam roh ini spesial lagi ya. Roh itu sebelah hati. Jadi kalau ngebayangin roh segala macam, ngerti apa sedikit babnya. Jangan nggak ngerti babnya sama sekali, mikirin yang di apa tuh, yang di luar aturan, nggak boleh. Ya, roh tuh di sebelah hati. Orang alim tuh mengatakan roh tuh di sebelah hati. Ya, hati ini pandangannya luas, karena pandangan mata nu bagaimana hati, pendengaran nih hati segala macam. Nah, gitu. Nah, terus ada karena dia orang nggak ngerti roh apa bagaimana, roh nih seperti tangan lah waktu dijanin. Ayo, berarti roh ini bertumbuh sabet, ya, karena nggak kelihatan, barang nggak kelihatan. Dan memang aulia Allah yang dikubur itu kadang ada, ya, bal ahya indallah. Mereka itu sebagian hidup walaupun jasad mereka mati. Al Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Batang kemarin haul, terus Habib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan, Martapura, itu diriwayatkan. Masih Syekh Mansur Seringin, Banten, diriwayatkan, termasuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah qaddasallahu sirrahu, yang pernah ketika di zaman Rasulullah Nabi Mi'raj, Syekh Abdul Qadir ini sebelum Nabi naik raf-raf, Allah datangkan Syekh Abdul Qadir berbentuk ruh. Begitu. Dan terus naik Rasulullah ke buraq, Syekh Abdul Qadir nunduk, pundaknya Syekh Abdul Qadir dinaiki kaki Nabi Muhammad SAW, sehingga ada bekas di pundak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana di hari Selasa malam Rabu ini kita kembali membuka majelis Ratib Al-Atas Sirul Ahdar di Masjid Nurul Iman di Rawaroko. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Allah berikan fadilah daripada ratib yang dibaca, dan sekaligus haul daripada ayah
Ustadz Aziz. Mudah-mudahan menjadi luas barzahnya, terang barzahnya, menjadi berkah daripada ratib yang dibaca. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Ustaz Rahmat Ramdhani, Khadim Majlis Sirrul Ahdzar, mudah-mudahan gobul hajat, panjang umur, sehat afiah badan, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan digobul hajat, dipanjangkan umur, distafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang hidup akan mati. Ya, hidup bukan 1000 tahun. Oh, ini orang hidup 1000 tahun, ini berarti agak-agak sakti, agak-agak kekal nih. Bukan manusia biasa, Superman. Nah, dia orang hidup akan mati. Apa bekal yang dibawa? Ilmu. Ya, ilmu. Yang dibawa ilmu. Sehingga terus seorang itu mempunyai akhlak, jadi orang ihsan, orang yang baik di dunia. Ya, meninggali ya husnul khatimah. Orang yang di dunia berakhlak baik, di akhirat mendapatkan surga. Orang yang di dunia berakhlak buruk, di akhirat mendapat neraka. Udah takdir. Udah takdir. Maka hidup banyak bersyukur kepada Allah dengan apa? Talabul ilmin. Ya, dengan menjadi orang yang ngerti ilmu, yang punya guru. Karena al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat bagi orang itu, yang sehingga seorang itu dikubur, ya, terus banyak yang ngelayat. Karena orang alim, orang ngerti ilmu, orang soleh, orang yang diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Wah, kalau suul khatimah ya jangan sampai, ya, harus meminta kepada Allah pertolongan. Ya, mudah-mudahan ya kita baca ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kita mendapatkan syafaat Habib Umar, ya, di nanti, karena kita sering nyebut aulia-aulia Allah, termasuk beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Syekh Ali Baras, kita mendapat keberkahan dari yang dikatakan Alul Atas fi salahi silsilah Al-Atasiyah mawjudi alfi karamah, dikatakan memang di keluarga Al-Atas itu ada 1000 karamah, ya. Nah, tapi nggak ada yang hidup 1000 tahun. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mematikan orang? Sebagai ilmu pengetahuan. Ada nanti alam barzah. Ya, ada alam barzah. Orang alim enak. Orang magam, orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia berlomba-lomba orang saleh untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus dikubur senang, ya. Di dunia nggak punya apa-apa, tapi saleh, di barzah dia punya apa-apa. Nah, itu saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala menyenangkan abdun saleh, hambanya yang saleh. Saleh itu ngerjain salat. Orang saleh ini orang yang nggak pernah meninggalkan salat. Nah, akhlak keluar, ya, selama di dunia, asar tertinggal di alam barzah mereka orang-orang hum sholihin, orang-orang soleh. Nah, yang ditinggalkan apa? Kebaikan. Termasuk yang kita haulkan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, ya. Karena orang yang sudah menemukan magam, ya, memang udah di makam, ya, udah juga dikubur, ya, udah menemukan bagaimana hasil anak keturunannya seperti apa, ya, solehah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Nah, kita bacakan Fatihah hadiah khusus kepada almarhumah keluarga daripada Ustaz Aziz. Mudah-mudahan
sampai mudah-mudahan Allah berikan jud, Allah berikan bentuk anwarul barzah daripada cahaya terang di alam barzahnya. Al-Fatihah bijahi Sayyidi Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu thumma bijahi sahabatina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum, thumma bijahi Qutb Rabbani Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani, thumma bijahi Samsi Musmah Nufus al-Imam al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar al-Drus al-Akbar, thumma bijahi al-Imam al-Qutb al-Anfas al-Habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas wa usulihim ma furu'ihima, thumma ila ruhi Haji Hasani binti Safar, Haji Muhammad Ajib, Sufyatna bin Naman, Haji Sawiyah binti Komeng, Sina binti Rijab, Rohani bin Suhadmi, Komeng bin Markum bin Kiras, Haji Ona binti Komeng, Onel binti Komeng, Sabna binti Komeng, Liman bin Komeng, Hashim bin Komeng, Saman bin Amin, Sulaiman bin Rinin, Sudiono bin Fulan, Tesa binti Boge, Makiyah binti Fulan, Sainah binti Serin, Kumariyah binti Serin, Minah binti Fulan, Salah binti Silan, Isman Rimih binti Rindon, Yanti binti Itong, Janil binti Naman, Imam binti Naman, Rindon bin Sapar, Denan bin Sapar, Haji Jeni bin Sapin, Haji Muhammad Nur bin Sapin, Haji Kamaldin bin Hajaini, Gonton bin Naman, Naman bin Narat, Hasanah binti Subriyah, Haji Musa bin Haji Ajid, Haji Ani binti Anib, Haji Ahmad Riyadi bin Imam Gerah, Haji Nimen bin Pulan, Haji Naimi binti Pulan, Suwardi bin Pulan, Ujang bin Karna, Isa bin Naman, Haji Rahmani binti Kimdan, Haji Ana binti Mamat, Ahmad bin Tugiman. بإذن البر بالإجابة والقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makanan-makanan di dalam kubur, ya, ayat-ayat, kalimat-kalimat al-ilmu, ya, yang dimakan di alam barzah, bekal apa sehingga ruh, ya, makanan ruh. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani katakan itu selama di dunia aja ruh butuh makanan, ya, zikir, ibadah, ya, salat rawatib, salat sunnah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Rasulullah Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Rasul Muhammad SAW, andai kata umatmu mengharapkan kecintaanku, fattabi'uni, ikuti aku. Disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, Allah berikan kecintaan terus. Allah akan berikan kecintaan. Allah, ya, memberi segala sesuatu yang sudah diberikan. Tinggal kita ini kadang kurang bersyukur. Nah, terus suruh meminta lagi setelah kita diberi hidup, kita diberi kecukupan, disuruh minta lebih. Ud'uni astajib lakum. Suruh kita meminta kepada Allah, dan Allah, ya, sifat Allah seperti itu. Rahmat Allah besar. Ya, dan di antara rahmat Allah yang terbesar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus waghfir lakum dzunubakum. Al-Imam An-Nawawi, ya, di kitab Riyadhus Shalihin mengatakan kalau kita ini mengerti Allah, ya, enggak boleh ada selain Allah. Jangan macam-macam, yang dia Allah Subhanahu wa taala harus satu. Ya, kalau yang selain daripada Allah pasti akan banyak, karena semua ciptaan Allah. Ada di antara makhluk Allah itu dia Rasulullah Nabi Muhammad, ya, itu diutamakan dan keluarganya, ya, al-qurbah, dan keluarganya, terus keturunannya, ya, keturunannya ini dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Nah, itu terus punya anak Hasan, punya anak Husain, kakak beradik, terus berketurunan. Ini dikatakan suatu pemberian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, khusus, ya, pengkhususan
kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia Nabi Muhammad ini Sayyidil Mursalin, pemimpin Rasul-Rasul. Ya, kita ini kelasnya ustadz, kiai apa segala macam kita. Kita guru apa segala macam. Ya. Nah, bayangkan di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, di zaman Nabi Allah Musa, di zaman Nabi-Nabi Rasul-Rasul Allah. Nabi Muhammad ini Rasul-Rasul Allah, termasuk di antara Rasul-Rasul Allah. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita ini kesenangan. Nah, disuruh kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin di saat kita harus mengatakan dalam saat kita bersyukur kepada Allah, dan harus bersyukur kalau nggak kufur. Orang kalau dia nggak pandai ya, mengerti rezeki Allah yang berikan, nah ini orang ada kekurangan ya, kekurangan akhirnya begitu mati nggak gampang matinya. Orang bebanin diri dengan urusan dunia, hati kotor. Orang dia bebanin diri dengan urusan dunia, wah akhir kupingnya rusak, matanya rusak, telinganya ibarat tadi udah budak ya. Dunia ini udah nggak ada manfaat sama sekali ya, apa segala macam itu, barang-barang mubah, barang-barang makruh, barang-barang subhat ya, nggak usah yang haram-haram, barang-barang mubah, barang-barang makruh, barang-barang subhat ya, karena Rasulullah nggak ngerjakan ya. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan Al-Imam An-Nawawi ikhlas ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan walam yakul lahu kufuwan ahad ya, enggak ada satu yang bisa bisa sejajar, enggak ada ya, selain Allah Subhanahu wa taala makhluk, dia khalik Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah katakan inama amaruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki, ketika Allah mengerjakan apa sesuatu, enggak ada idza arada syai'an, enggak ada sesuatu yang bisa menghalangi ya. Ayyakula lahu, tinggal aku Allah katakan jadi, maka jadilah. Itu Al-Qur'an kalamu ilahi, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman yang dikatakan menjadikan orang-orang itu di alam barzah itu sampai yaumil kiamah ya, sampai yaumul hasyar, hari dihimpunkan lagi, yaumul ba'ats ya, hari dibangkitkan. Nah itu kiamat ya, orang-orang yang udah di alam barzah dan terus dihidupkan lagi, yaumul ba'ats. Nah di sana itu mulai tahapan terus setelah alam barzah. Nah ini hidup, itu hidup. Selama dunia ini amanah, harus bekal-bekal penting. Mikirkan apa sampai nanti mati benar-benar punya pegangan untuk dibawa ketika nazak, dia bisa ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat apa ngap-ngap no. Kalau ada yang ngap-ngap misal ada naudzubillah min zalik, tanda su'ul khatimah, tanda orang ini enggak baik matinya tuh waktu dia nazak enggak bisa ngucap ini orang. Enggak usah mikirin bagaimana kalau kita mati seperti itu ya. Jadi kalau kita mikirin orang ustadz, habaib, kiai apa segala macam masih nuntun orang nazak bagaimana, itu memang keadaan itu dia orang alim. Ustadz ini alim, habib ini alim, kiai ini alim, ngerti pikiran orang. Ya, kalau kita bukan ustadz, ya mikir-mikir apa segala macam jangan. Ya, karena memang itu ada keterangan-keterangan, ada ilmu-ilmunya di dalam pondok-pondok pesantren, ya, dalam pendidikan agama. Terus, yaumul ba'ats dibangkitkan lagi ya. Waktu itu sangkakala dibunyikan. Terus sangkakala dibunyikan kedua kali, hidup semuanya. Terus waktu semua itu dimatikan, dia Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, maka itu keadaan luar biasa, ajaib, suatu mu'adzamal waqut, keadaan yang
wes seram keadaan itu. Karena ketika itu dia Allah sendirian. Yang lain semua mati. Terus dihidupkan Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir dimatikan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ketika itu Sayyidina Jibril alaihissalam fi riwayah itu nyanding magam Madinah Al-Munawwarah. Semua hancur. Belum Mekah segala macam. Kita Bekasi, Jakarta, Indonesia hancur semuanya. Nah, sisa magam Rasulullah ditunggu malaikat Jibril alaihi salam. Nah, itu Sayyidina Muhammad SAW. Maka Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris luar biasa mengatakan ketika Allah menghendaki, Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin, ya, ilal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dia wa amilu sholihat, melakukan amal saleh, enggak pernah ninggalin salat. Orang itu enggak pernah ninggalkan salat, soleh. Orang enggak pernah meninggalkan salat, dia soleh. Ya, terus ngerti ilmunya, ya, ilmu yang dikerjakan salat itu resiko. Orang kalau salat enggak ngerti ilmu bab salat, ini salatnya enggak diterima, enggak sempurna salatnya. Makanya yang disebut saleh ini orang yang salat dia ngerti salat, ya, berarti dia orang yang birrul walidain, ya, karena dia terus belajar, ya. Belajar ini menyenangkan orang tua. Orang belajar ini amanah, ya. Ayatul munafiqu salasah. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Dikatakan kalau orang yang haram dunia, yang gak ada yang halal dunia, la fil akhirah, sampai ke akhirat nggak keluar dari azab neraka orang-orang munafik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ciri-ciri tanda orang-orang idza wa'ada akhlaf, ketika janji ini ingkar, nggak tepat janji orang. Wa idza tumina khan, terus orang itu pengkhianat, ya, mengkhianati siapa? Mengkhianati makhluk atau mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup, ya, kekal terus di surga, ya. Udah bos bagaimana rupa wallahu alam, tambah terus. Ini alam roh ini spesial lagi, ya. Roh itu sebelah hati. Jadi kalau ngebayangin roh segala macam, ngerti apa sedikit babnya. Jangan nggak ngerti babnya sama sekali, mikirin yang di yang di luar aturan, nggak boleh. Ya, roh tuh di sebelah hati. Orang alim tuh mengatakan roh tuh di sebelah hati. Ya, hati ini pandangannya luas karena pandangan mata bagaimana hati, pendengarannya hati segala macam. Nah, gitu. Nah, terus akhirnya karena dia orang nggak ngerti roh apa bagaimana, roh ini seperti tangan lah waktu dijanin. Ayo, berarti roh ini bertumbuh kesambet, ya, karena nggak kelihatan, barang nggak kelihatan. Dan memang aulia Allah yang dikubur-kubur itu kadang ada, ya, bal ahya indallah, mereka itu sebagian hidup walaupun jasad mereka mati. Al Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Warbatang kemarin haul, terus Habib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya, Kalimantan, Martapura, itu diriwayatkan. Masih Syekh Mansur Seringin Banten diriwayatkan, no? Termasuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani waliyullah qaddasallahu sirrahu, yang pernah ketika di zaman Rasulullah Nabi Mi'raj, Syekh Abdul Qadir ini sebelum Nabi naik raf-raf, Allah datangkan Syekh Abdul Qadir berbentuk ruh, begitu. Dan terus naik Rasulullah ke buraq, Syekh Abdul Qadir nunduk, pundaknya Syekh Abdul Qadir dinaiki kaki Nabi Muhammad SAW, sehingga ada bekas di pundak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu. Terus kekal, al jannatu tajri min tahtihal anhar. Di surga itu ada sungai-sungai mengalir di dalamnya. Di surga itu ada sungai-sungai mengalir di dalamnya. Kalau mengharapkan kebahagiaan itu surga. Orang kalau mengharap apa sesuatu, harapan itu belum ada ceritanya. Orang berharap ini sesuatu yang dia tuju, dia inginkan.
Sebaik-baik keinginan, Imam Ibnu Katsir, Abdul Fidda Ismail radhiyallahu anhu katakan dalam tafsir Ibnu Katsir di situ, kalau kita nih punya keinginan apa segala macam, ya sebaik keinginan surga. Ya, karena kalau kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Kalau seorang itu dari pertama dia pengennya hidup udah ke tempat yang penuh, yang panas itu neraka, ya sampai ke neraka. Dari pertama dia niatnya ke surga, ya sampai ke surga. Makanya tergantung bagaimana hati. Lah roh tuh di dekat di sebelahnya hati. Roh tuh di situ. Maka begitu dia orang ini mati, jasad orang ini tidur, ya. Rohnya itu Allah pindahkan ke alam barzah. Rohnya ini dipindahkan ke alam barzah. Itu di sana nggak bisa ngomong kecuali dari amal, nggak bisa bergerak tangan apa segala macam kecuali amal selama dunia. Makanya Imam Syafi'i katakan wal asri innal insana lafi khusrin, dari surah Al-Asr itu Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya mereka dalam kerugian. Orang-orang itu begitu awal jembatan menuju akhirat itu sudah mendapatkan susah. Ya, di situ tuh tangan dipotong, yang ada masalah di tangan nyambung lagi, dipotong nyambung lagi. Nauzubillah min dzalik. Itu azab alam kubur, ya, siksa kubur. Terus disanding sebelum masuk ke dalam kubur, malaikat Israel mencabut nyawa. Terus begitu dicabut nyawa, Raqib Atid, kiraman katibin, terus siap-siap apa segala macam, data-data register amal-amal itu masuk ke barzah, ke Sayyidina Munkar Nakir, malaikat yang bagian al-gujuh, ya, yang bagian al-gujuh dan alam barzah. Terus sampai kapan nggak ngerti, tapi orang soleh sekali ketemu malaikat Munkar Nakir, begitu selesai langsung dia ketemu anaknya, dia ketemu keluarganya, Muhammad. Sampai misal laki-laki dihukumi wajib nikah. Ya, Islam itu mewajibkan laki-laki nikah. Kalau perempuan, perawan tua sampai mati nggak apa-apa. Kalau perempuan, ya, tapi kalau laki-laki wajib. Wallahu alam. Ini ahli fuqaha, ahli fikih, ya, pendapat itu minal fuqaha namanya, dari dulu, dari zaman dulu. Mungkin karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, karena laki-laki ini lebih daripada perempuan, ya, lebih apa segala-galanya dah. Terus akhirnya nanti di alam barzah itu bintu fulan, ya, dia tuh anak siapa nanti sama abahnya tuh dinikahkan di sana, sebagian pendapat begitu, ya. Tapi bukan berarti terus jatuh cinta sama perempuan nanti ditunggu matinya ya geblek, nggak ada. Nah, cuman memang ada riwayat kalau dia laki-laki itu diwajib nikah, kalau perempuan sampai perawan tua sampai mati nggak apa-apa nggak nikah, kalau belum jodoh nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki dia dihukumi wajib, ya, laki-laki dia wajib nikah. Dan nanti waktu sampai ini tua perempuan itu, adiknya fulan, kakaknya fulan, ya, atau kakaknya fulanah, dia punya perempuan, punya kakak perempuan siapa segala macam, nah, sampai tua sampai apa segala macam nggak nikah di alam barzah nanti dia dinikahkan sama orang tuanya, sama walinya. Itu alam namanya pendapat. Nah, mudah-mudahan kita semua ya jodoh cepat, ya, punya anak perempuan cepat nikah, punya kakak perempuan, adik perempuan cepat nikah. Nah, karena suatu kebaikan ini, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan ini diantaranya apa? Termasuk azab kubur, siksa kubur, ya, siksa kubur keburukan. Nah, jangan pernah dunia nyari masalah, ya. Orang hidup mau ada apa segala macam, apa ini itu segala macam, itu ada keterangan. Enggak usah hidup bingung segala macam, pusing, enggak usah. Di dalam hidup ini Allah udah atur, ya. Di mana ada sungai, kadang air itu naik, ya. Terus kadang nanti ada di sana
pertigaan itu sungai, perempatan itu sungai, segala macam misal. Terus ada lagi terus kaza wa kaza, segala sesuatu. Nah, kalau kita mikirin di situ nggak selesai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala buat manusia nu pintarnya luar biasa. Ya, manusia apalagi Rasulullah fatonah. Nabi Muhammad cerdas. Ya, Rasulullah ini bawaan kita ini memang spektakuler. Nah, kita ini umat yang dispesialin Allah. Kita umat yang dikatakan umat-umat lain ini yang zaman dulu bakalan masuk surga setelah kita umat Rasulullah. Saking diutamakan. Berarti apa? Berarti mikir. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala ya, rahmat. Nah, kalau nggak bisa mikir kebangetan. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala itu nyuruh ya, wa anzir asyiratikal akrabin. Ya, nyuruh untuk apa? Kita ini benar-benar ibadah. Jangan pernah meninggalkan salat. Ya, terus Idul Fitri ya, itu zakat yang mampu ya. Yang nggak mampu paksa-paksain ya, karena kalau nggak mampu nggak dipaksa-paksain nanti fakir ya, magome turun nanti ya. Ada orang naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan sukamah terus ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mati ya, orang senang apa susah? Nah, kalau dia husnul khatimah senang. Kalau dia su'ul khatimah ya susah. Ya susahnya nggak bisa diukur. Naudzubillah udah. Ya, tapi berarti terhukumi manusia itu wajib. Ya, dihukuminya wajib. Kalau pengen mendapat surga, mendapatkan kebahagiaan akhirat, mati husnul khatimah. Ya. Jangan suka punya pikiran mati su'ul khatimah ini, paling matinya su'ul khatimah, jangan. Karena mati ini wajib husnul khatimah. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di awal Sulamut Taufik. Ya, Sulamut Taufik ini kitab fikih, ya, kitab juga ada tauhid, ada tasawuf. Di situ Habib Abdullah bin Husain bin Tahir jadi menghukumi begini. Andai kata semua manusia ini ya, jadi manusia ini jadi mengkudu, jadi harus ya syahadat. Nah, itu diwajibkan. Jadi kita nggak usah mikirin ada orang agamanya apa segala macam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan mereka. Nah, itu nggak akan mendapatkan rahmat Allah. Gak usah mikir-mikir orang non muslim dikasih rezeki yang ngawur ya, nggak benar. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Al-Imam Habib Abdullah bin Tahir katakan wajib manusia mengharapkan senang di dunia ya, mengharapkan kepengen senang deh tuh ya. Wow, gak ada orang agama lain syahadat, gak ada orang agama lain dia agama nggak ngerti ya. Karena dikatakan waghfir lakum dzunubakum, untuk kita mengikuti fattabi'uni, untuk kita mengikuti Sayyidina Muhammad SAW, ini rasulnya Allah. Apa yang dibawa wahyu demi wahyu Al-Quran Al-Karim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan apa segala yang dikerjakan Rasulullah wahyu dari Allah. Nah, berarti itu bagaimana? Itulah yang dikatakan dia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala sesuatu. Nah, jangan punya sangkaan, ya, jangan punya sangkaan. Orang terus naudzubillah musyrik, terus orang non muslim, orang kafir agama segala macam bakal bisa berharap senang. Dia ada orang nafas yang mana nggak ngerti ya. Kalau kita subuh wudu, sholat subuh, zuhur, nah, itu yang dikatakan yang mengikat terus Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir katakan di saat beliau menyebut Rasulullah ini disebut Nabi Muhammad sampai Hashim ya.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu di bab tentang tauhid, tentang apa? Tentang tasawuf, tentang fikih. Nah, itu luar biasa. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu guru Mufti Mekah, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini punya guru Ibn Yahya. Itu Masya Allah. Abdullah bin Husain bin Tahir ini alim kabir, alim luar biasa. Hidup Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu di zaman Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini hidup di zaman Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah satu gurunya di Libanon, ya, di Libanon. Sekarang ini ada lagi Sayyid Muhammad Balqait Al-Hasani. Sayyid Muhammad Balqait gurunya Syekh Mutawali Sya'rawi, mufassir akhir mutaakhirin Mesir. Luar biasa. Terus gurunya Habib Segaf Mahdi bin Syekh Abu Bakar Cisaeng. Itu Sayyid Muhammad Balqait, wali Allah Majdzub di Mekah. Nah, itu di zaman-zaman yang apa kita mudah-mudahan ya mendapatkan berkah, termasuk Sahibul Haul mendapatkan berkah daripada ilmu-ilmu mereka. Ya, cahaya yang membuat hati kita terang. Ya, karena cahaya, kalau enggak cahaya ya belum tentu menjadikan terang. Jadi cahaya ini sesuatu yang terang, namanya cahaya. Ya, cahaya rembulan, ya, rembulan terang. Ya, tapi ada cahayanya. Ya, cahaya itu nanti kita umat yang paling kita harapkan share daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala muazzam terbesar. Wajah Rasul, wajah Nabi Muhammad SAW. Itu paling dipikirkan Al-Imam Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Enggak mau Habib Ali masuk ke dalam surga. Padahal ini orang Al-Alamah Al-Insanul Kamil semagam dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu dikatakan semua sunnah Nabi Imam Al-Haddad kerjakan. Termasuk Habib Ali Habsi. Habib Ali Habsi katakan, andai kata di surga nggak ada Rasulullah, Habib Ali nggak masuk dalam surga. Saking apa mereka ngajarkan kita untuk kita cinta kepada Rasulullah. Terus cinta kepada Ahlul Bait deh. Ya. Ini kalau orang apa namanya ngaji sepatah akhirnya nggak paham. Jadi cinta kepada Rasulullah ada terusannya no. Wa Ahlul Baitihi wa qurubatihi wa ashabihi, terus sahabatnya segala macam. Ya. Kalau dia orang ngomong cinta kepada Rasulullah, tapi dia katakan dia nggak senang sama sahabat, nggak senang sama ahlul bait, nah, coba dia senang sama dia sendiri aja, alhamdulillah. Cuma ngawur mesti, karena paling akhir di kita. Jadi kalau kita harus, misal anak kudu ngelihat Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, Habib Saleh bin Abdullah Attas, kita ngelihat Habib Ali anaknya segala macam. Orang-orang yang memang apa tersebut dia ini orang alim, para ilmu. Kitab mulia segala macam luar biasa berkah. Itu orang yang bisa ngelihat diri sendiri. Orang yang bisa ngelihat diri sendiri dia bisa ngelihat orang. Ustaz Ahmad Syekh Wafa guru katakan, Ustaz Ahmad Syekh Wafa bilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita bisa ngerti Allah Subhanahu wa taala karena kita arafa nafsahu, karena kita ngerti diri kita. Jadi orang yang ngerti orang ini karena dia ngerti dirinya. Sampai kiamat, sampai kapan rohnya udah masing-masing Allah tempatkan. Nah, itulah dia Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Enggak ada kita punya daya upaya, semua Allah yang tentukan. Maka kalau kita hidup ya sering kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, sering bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Sampai itu hadiah Rasulullah ke Sayyidah Fatimah Zahra. Ya, baca subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Setiap setelah salat 5 waktu dibaca. Itu dari Sayyidina Hasan sama Al-Husain. Ya, termasuk kunut. Doa kunut kalau kita mazhab Syafi'i, salat subuh pakai kunut. Itu dari Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Lah kok Sayyidina Al-Hasan sama Al-Husain? Sayyidina Husain murid Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain murid Sayyidina Hasan.
Ya, jadi Sayyidina Hasan kakak Sayyidina Husain. Iya. Terus orang senang sama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, misal Sayyidina Hasan ini khalifah apa segala macam dah segala macam. Tapi Sayyidina Husain murid Sayyidina Hasan. Nah, begitu. Jadi kalau kita hidup, jangan ngelihat diri kita sendiri, tapi kita ngelihat orang supaya kita bisa tahu diri kita. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ngatur. Sehingga terus orang ini di akhirat ma'rifah kepada Allah. Orang ini menemukan fitrahnya. Ya. Rasulullah SAW khulqul Quran. Ya. Nabi Muhammad ini akhlak Rasulullah seperti Quran berjalan. Nah, kita ngerti. Terus bayangin terus. Pikirkan terus. Insya Allah hati kita mendapatkan sir, mendapatkan keberkahan. Satu apa? Katakan Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging Bangil radhiyallahu an, apa katanya? Setiap huruf di Al-Qur'an ada sir deh. Ya, bisa nyangkut hati kita ke sana. Belum azzainal wujudnya Rasulullah SAW. Nah, itulah hidup. Selalu memikirkan apa-apa yang baik. Jangan mikir apa-apa nih yang enggak benar. Nah, terus yang berhubungan itu, terus yang berkaitan dengan Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, dan Sayyidina Habib Husain, Abu Bakar Idrus. Jadi ya, itu dia masih zuriyah Rasulullah itu masih ada. Jadi kalau Rasulullah katakan Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqdha. Sebab orang dia melihatku dalam mimpi, orang mimpi Rasulullah nih. Terus dia orang yang mimpi Nabi, berarti kita ini kalau pengen lihat Nabi, pengen jadi wali, pengen punya keramat apa segala macam, kita nih bayangin Rasulullah sampai mimpi. Begitu kita mimpi Rasulullah, pasti fasayarani fi yaqdha, pasti akan melihatku kata Rasulullah dalam keadaan terjaga. Jadi yang ngajarin Rasulullah. Orang itu jadi ulama, orang itu jadi wali apa segala macam, semua di Madinatul Ilmin. Sayyidina Muhammad SAW. Tadi kau tanya ilmu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Nah, dan dia nih, ya, habaib ahlul bait Rasulullah SAW ini, nah, memang dia itu mendapat fazilatul zat, ya, dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, karena Hasan, ya, dikandung Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini. Yang apa? Yang dia perempuan nggak haid. Ini perempuan nggak haid. Ini luar biasa. Setiap malam Jumat sembahyang sunnah 500 kali salam 1000 rakaat. Sayyidah Fatimah. Nah, terus dari Abah Sayyidina Ali, mantunya Nabi kita Rasulullah SAW. Dinikahkan Rasulullah ke Sayyidina Ali. Diperantarakan Rasul menyuruh Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada Ali perihal untuk menikahi Sayyidah Fatimah Zahra. Terus akhirnya lahirlah dua anak ini di antara saudara-saudara yang lainnya yang punya keturunan sampai sekarang. Wah, Habib segala macam itu ya. Makanya kalau Habib dia harus ada nasab. Ya, kalau nggak ada nasab, ya dia bukan Habib karena harus punya nasab. Nasab itu yang mudahkan kita dalam melihat ini Habib atau bukan Habib. Kalau ribut-ribut nasab ya susah. Nah, karena nasab memang cara kita di sini buat tahu dia sayyid atau bukan sayyid. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah Syawal ya. Ana mengucapkan minal aidil faizin, kalau salah maafin. Mudah-mudahan tambah istiqomah, tambah berkah, manfaat ilmu dunia akhirat. Kita mendapatkan fadilah ratib al-atas dibarakah Habib Umar bin Abdurrahman Atas Syahad Baros. Mudah-mudahan sahibul haul ayah daripada Ustaz Aziz, Allah berikan kesenangan. Allah perkumpulkan dengan Sayyidina Muhammad SAW, orang-orang saleh ya di Bekasi, kumpul Habib Saleh bin Abdullah Atas. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesenangan dan Allah berikan kebahagiaan keluarganya, keluarga Aziz, dunia akhirat. Kita semua mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, qabul hajat. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على